Kita bersama-sama dengan Polres Pemalang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah yang ada di sini, kami berada di sini sudah vaksin 2 kali dan tentu saja kita memakai prokes protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker. Tapi mohon maaf, mungkin nanti saya agak terengah ketika memakai masker, tapi insya Allah semuanya sehat. Halo, selamat pagi guys, untuk Anda pemirsa YouTube di channel YouTube Radio Suara Widuri dimanapun Anda. Hari ini kita bersama-sama sudah ada 2 narasumber. Beliau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Yulis. Assalamualaikum Mbak Rida, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Yulis ini Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Kemudian ada Bapak Kompol Pranata. Beliau ini Kabak SDM Polres Pemalang. Sumber daya manusia, betul? Yeah. Nah, oke deh. Ngomong-ngomong tentang hari ini, Anda sudah vaksinkah? Atau baru sekali? Atau sudah 2 kali? Atau sama sekali belum? Yuk vaksin. Karena sudah tidak ada alasan lagi untuk kita ragu-ragu untuk vaksin. Oke? Kita akan membahasnya hari ini. Oh ya, untuk Anda semuanya sahabat Widuri, silakan Anda bisa bergabung di 87.7 Radio Suara Widuri dan di channel YouTube kita. Ataupun Anda jika ingin berinteraksi, silakan bisa dihubungi di 0284321511 untuk Anda para penanya yang berinteraksi, dan tentu saja juga nanti ada kuisnya, ada hadiahnya. Oke, senang sekali. Kabarnya baik, Bu Dokter, Pak Kompol? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dokter harus selalu sehat ya Bu ya. Amin. Walaupun dokter juga bisa sakit ya Bu Dokter ya, Bu Yulis ya. Iya deh, kita kalau ngomongin tentang vaksinasi, ini Kabupaten Pemalang pengen tahu nih, yang di rumah juga pengen tahu pastinya ya. Bagaimana sih nih sebetulnya perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pemalang sampai saat ini? Dan Kabupaten Pemalang ini kalau dulu kan katanya udah level 2. Bener nggak sih kalau saat sekarang sudah level 3? Ini naik atau turun sebetulnya? Pak Pranata barangkali bisa dijawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semuanya berharap para pendengar yang ada di rumah juga sehat semuanya. Amin. Kemudian memang saat ini cuaca agak ekstrim, perlu waspada juga Mbak Rida. Iya, betul. Teman-teman yang ada di seputaran Lawang Rejo, kemudian di Tambak Rejo, kemarin sempat tergenang. Yang mudah-mudahan hari ini sudah surut Mbak Rida, karena semalam tidak diguyur hujan ya. Bukan termasuk bencana itu ya Pak ya? Bencana alam, tetapi kategorinya kita masih Ringan ya, rendah ya, oke. Terkait dengan perkembangan COVID di Kabupaten Pemalang, memang data yang ada di kami yang dikumpulir oleh bagian operasi di Polres Pemalang, alhamdulillah angka terkonfirmasi sampai saat ini tinggal 2 saja Mbak Rida. 2 itu satu isolasi mandiri, yang satunya berada di rumah sakit. Namun demikian, meski 2, kita tetap harus waspada dan juga mensikapi ada yang menjadi perintah daripada pimpinan, daripada negara dalam hal ini, untuk senantiasa mewaspadai situasi yang berkembang ke depan, terutama Nataru, Natal dan Tahun Baru ke depan. Ini ada Mendagri yang terbaru nomor 62 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 atau disingkat Nataru. Ini ada perintahnya yang termaktub dalam Mendagri 62 itu, diantaranya adalah untuk mengaktifkan lagi fungsi satuan tugas COVID di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat desa Mbak Rida. Oh gitu ya. Yang selama ini mungkin karena situasi pandemi agak menurun, kemudian fungsi daripada Satgas agak melemah juga. Ini agar ke depan mulai ditingkatkan lagi fungsinya. Kemudian menerapkan kembali tentang protokol kesehatan, terutama 5M. Dan juga tentu yang paling sekarang lagi gencar kita laksanakan adalah percepatan vaksinasi. Itu salah satu poin-poin yang harus ke depan ini kita laksanakan
mendasari Mendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan COVID pada saat Natal tahun baru tahun 2022. Yeah. Itu sementara seperti itu perkembangan awal. Memang betul seperti tadi yang disampaikan Mbak Rida, kita sekarang memang masih level 3. Level 3. Dikarenakan bukan karena angka COVID, bukan juga karena angka kematian, bukan juga kesembuhan, tetapi prestasi daripada pencapaian vaksinasi di Kabupaten Pemalang yang prosentasenya belum sampai yang ditentukan. Nanti akan dijelaskan oleh Oke, jadi gitu. Jadi level per level itu ditentukan oleh presentasi dari vaksin prosentase ya Bu ya. Oke deh. Sebelum bertanya ke Bu Dokter ini, nah Kabupaten Pemalang ini tadi kan sudah level 3, dulu level 4 gitu, mudah-mudahan nanti level 2, level 1 gitu, dan terhapus semua level, insya Allah seperti itu. Tetapi nih, kondisi masyarakat kita mungkin agak-agak yang gini, sekarang sudah nggak ada lagi kok yang namanya pasien COVID kan gitu ya, jadi agak lengah dikit mungkin tadi ya, kata Pak Pranata bahwa Satgas COVID juga rodo ayam titik gitu mungkin ya. Walaupun kita nggak boleh lengah sebetulnya, ada ataupun tidak ada tetap kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Menurut Pak Pranata ini bagaimana nih kondisi masyarakat terhadap disiplin protokol kesehatan saat ini? Apakah kayak di warung-warung, di angkringan, di kafe-kafe gitu kan sekarang kan sudah mulai buka nih Pak Pranata. Dan apakah ini juga sudah dari Polres ini bekerja sama dengan dinas terkait secara datanglah gitu, kemudian dilihat bener nggak sih prokesnya dipakai gitu, Pak Pranata di lapangan gimana? Iya, jadi upaya-upaya untuk disiplin protokol kesehatan tetap kita lakukan. Bisa dilihat kegiatan ini adalah kebersamaan kita, sinergitas kita antara TNI, Polri dengan Pemda, dalam hal ini Satpol PP yang berada di lapangan. Kegiatannya Mbak Rida diantaranya adalah operasi justisi tetap masih dilakukan. Jadi, operasi justisi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, kami selalu memonitor kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan itu dari Danramil, dari Kapolsek, dari Pak Camat juga masih melakukan kegiatan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan ini. Meski kegiatannya tidak sepadat yang dulu, tetapi tetap masih dilakukan. Kemudian yang kedua tentang PPKM, ini kegiatan patroli PPKM yang dilakukan oleh Polres, kemudian TNI dan juga Satpol PP. Saat sekarang ini masih tetap dilakukan, jadwalnya pagi, sore dan malam. Itu dilakukan diantaranya adalah untuk mendisiplinkan kembali tentang protokol kesehatan, diantaranya yang paling dominan adalah pemakaian masker. Karena dua hal, masker dan vaksinasi itu salah satu yang harus dan diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan protokol kesehatan. Dan Pak Pranata, kalau sudah ada tempat-tempat hiburan dibuka ya, kemudian secara ekonomi ini juga UMKM sudah mulai bangkit lagi, UMKM-nya, para pedagang kecil sudah juga menggelar dagangannya, otomatis kan ada pembeli, ada pengunjung ya Pak ya. Apakah ada disinyalir mungkin di mana atau pernah atau nggak ada sama sekali yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Seandainya memang terjadi seperti itu, sanksinya seperti apa Pak Pranata? Ya, baik. Jadi saya kembali mendasari Mendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan COVID yang sebentar lagi nanti tentu akan diterbitkan instruksi bupati ini sebentar lagi, tapi masih sebentar lagi akan dirapatkan. Nah ini yang sudah berjalan kita level 3 itu tentu mendasari dengan yang kemarin sudah kita laksanakan pada saat level 3 juga. Salah satu diantaranya pembatasan tentang prosentase pengunjung misalnya. Prosentase pengunjung, berapa persen Pak? 50%. 50%. Seperti di mall, kemudian di pasar, tempat-tempat keramaian. Itu semua dibatasi 50% seperti yang mana Mendagri nomor 62 tahun 2021. Dan ini nanti pada saat tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ini betul-betul seluruh Indonesia bahkan tidak. Ini akan diberlakukan sama semuanya level 3. Semuanya level 3? Pada tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari semuanya se-Indonesia nanti akan diberlakukan level 3. Walaupun yang tadinya level 1 gitu Pak? Ya, Jawa Bali terutama. Kenapa Pak?
Nah, karena untuk Nataru tadi, Natal dan Tahun Baru. Mencegah ya. Mencegah tentang kegiatan Natal dan Tahun Baru, di mana dalam Mendagri itu juga nanti pada saat tanggal itu akan diberlakukan seperti dulu, misalnya untuk jalan protokol jalan-jalan kemudian dibatasi, kemudian juga tempat wisata, pertokoan, mal, gereja, tempat ibadah dan sebagainya juga dibatasi semuanya. Apakah mereka artinya yang di luar kota itu tidak bisa balik atau pulang kampung gitu Pak? Betul, ada imbauan di sini tentang kegiatan Natal dan Tahun Baru dalam Mendagri tersebut untuk disosialisasikan tentang peniadaan mudik Natal. Ada gitu. klausul yang berbunyi begitu. Oke. Sosialisasikan mulai sekarang tentang peniadaan mudik Natal dan Tahun Baru, termasuk pengetatan arus mudik. Kemudian pengetatan prokes pada tempat wisata, keramaian, pertokoan, mal, gereja. Ini ada di dalam klausul di Mendagri nomor 62. Itu seperti itu, makanya mulai sekarang kita sosialisasikan persiapan untuk sebelum pelaksanaan daripada tanggal 24 Desember yang akan datang. Oke, jadi guys perlu digarisbawahi bahwa tanggal 24 Desember hingga 2 Januari itu dilaksanakan PPKM semuanya, seluruh Indonesia adalah level 3. Yang tadinya level 1, level 2 sekarang semuanya level 3. Dan ada pembatasan-pembatasan. Sekali lagi untuk Anda yang berniat untuk mudik, jangan ya Pak ya. Ditangkap Pak nanti kalau seandainya ketahuan mudik itu. Yang beberapa waktu yang lalu pada saat lebaran dan sebagainya, kalau kemudian ada instruksi Mendagri seperti ini, nanti kebersamaannya seluruh Indonesia melakukan kegiatan seperti itu. Ada sanksinya Pak? Tentu sanksi akan ada. Sanksi tersebut tentunya nanti akan ada di setelah ini di Mendagri ini ada instruksi gubernur, kemudian ada instruksi bupati, nanti berbeda-beda antara kota, kabupaten satu dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu instruksi bupatinya. Oke deh. Pokoknya judulnya gini, Natal Tahun Baru, kita masih pandemi, pemerintah juga sudah menetapkan level 3 semuanya. Jadi ngapain kita ngumpul-ngumpul banyak orang jika nantinya kita akan susah sendiri. Ditahan dulu ya guys ya, ditahan sahabat tidur ya. Oke. Tadi Kabupaten Pemalang sudah level 3 Bu Dokter. Tadi kalau level 1, level 2, level 3 ini berkaitan dengan prosentase, begitu ya Dokter ya? Iya. Ini sudah berapa persen sih sebetulnya vaksinasi di Kabupaten Pemalang? Dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi khususnya di Kabupaten Pemalang, Bu Dokter Yulis? Oh, okay. Begini Mbak Rida ya, terkait dengan kebijakan itu vaksin di Kabupaten Pemalang itu sebenarnya penduduknya kan 1.500.000. 1.500.000 ya, lebih ya. Tapi kan sasaran yang dicapai untuk vaksin ini 1.147.799. Nah, saat ini dari sasaran itu kita baru mencapai 605.617, jadi sekitar 52,76%. Ini masih ya separohnya, 52,75%. 76%. Oke. Jadi masih banyak yang harus divaksin, karena kan baru 52 ke 70 aja kan masih harus kerja keras ini. Iya. Untuk mencapai katakanlah 90% begitu Ibu. Ini apakah memang masyarakat Kabupaten Pemalang yang agak susah untuk vaksin, ataukah memang obatnya ketersediaan obat maksudnya ini kurang atau bagaimana Bu? Kalau vaksinnya cukup, ya kita di awal-awal itu memang agak sedikit mendapatkan dropping vaksin, tapi saat ini sudah banyak ya, cukup ya. Kita selalu monitor di ketersediaan vaksin baik di DKK maupun di Vaskes itu kalau misalnya yang ada yang kurang kita minta lagi ke provinsi. Jadi vaksin cukup, ya. Kemudian tenaga kesehatan juga cukup, kemudian penjadwalan itu kita juga setiap hari ada, baik itu di puskesmas, di desa-desa itu juga ada. Nah, tinggal monggo masyarakat ini yang harusnya sadar ya, siapa yang belum vaksin itu langsung mencari tempat yang terdekat gitu, terutama yang di puskesmas, rumah sakit itu melakukan vaksin semua. Jadi monggo kesadaran masyarakat ini yang perlu sekali kita dorong ya. Iya. Gini Bu, masyarakat Kabupaten Pemalang katakanlah ya Bu, sedang bepergian nih keluar kota. Apakah dia juga bisa, misalkan
vaksin kedua itu harus tanggal sekian, katakan begitu. Nah, pada tanggal sekian itu kebetulan dia ada di luar kota. Apakah vaksin tersebut bisa dilakukan di luar kota, Bu? Bisa. Oh, bisa. Oke, sekarang sudah terhubung kan seluruh Indonesia bisa. Tapi Tinggal menunjukkan KTP begitu saja. ya, atau tidak. bagaimana? Biasanya di waktu pertama kali suntik itu kan sudah dapat kartu. Oh iya, oke. ada cari kertas Bu ya, Nah, itu sertifikat. ditunjukkan untuk mendapatkan dosis keduanya. Oh gitu. Jadi tidak ada alasan orang untuk aku pas itu harus vaksin kedua tapi pas lagi pergi gitu, nggak ada alasan itu Ibu ya? Iya. Oke. Bisa. Tapi memang harus ada apa namanya itu tadi kertas atau cari kertas ini yang menunjukkan bahwa dia sudah vaksin pertama gitu Bu ya? Kalau enggak ya pakai nik saja kan bisa. Jadi Bisa, nanti ya. di pikernya itu kelihatan. Di Kalau peduli dia lindungi bisa terlihat Bu ya? bisa. Oke, jadi 52,76% yang saat sekarang mengapa Kabupaten Pemalang menjadi level 3 begitu Bu ya? Kalau level pertama dan level kedua dan level keempat itu, kalau level pertama berapa persen itu Bu? Kalau level pertama ya minimal sudah 70% lah Mbak. 70%. Itu sudah bisa sampai untuk Pemalang kemarin sempat level 2 ya Bu? dulu ya. Dulu ya? Terus kemudian turun lagi tuh Mbak. Heeh. Nah, karena dulu itu kan vaksin ini belum dipakai untuk acuan ya, tapi kemudian setelah vaksin ini dipakai untuk menjadi acuan penentuan level, kita turun ya, turun menjadi level 4. Level 4. Gitu. Kemudian naik lagi menjadi level 3. Dan memang masyarakat kita tuh banyak ya, jadi kita perlu kerja keras bersama-sama untuk mencapai target vaksin ini. Ya kebetulan saja Pemalang ini kan rezekinya penduduknya banyak. Jadi ya kerja keras bersama-sama ya. Betul sekali. Harus kerja keras ya antara tenaga kesehatan dan masyarakat sendiri ya Bu. Masyarakat yang butuh sosialisasi yang tidak mudah terprovokasi barangkali seperti itu. Sudah disediakan ada fasilitas kesehatan di puskesmas dan di mana-mana. Bu, kalau boleh tahu ada berapa sih tempat fasilitas kesehatan di Pemalang yang digunakan untuk pelayanan vaksin Bu? Barangkali juga ada kerjasama dengan beberapa OPD atau instansi atau gimana Bu? Ada, jadi kita di Pemalang ini ada 35 fasilitas kesehatan. Itu terdiri dari 25 puskesmas, kemudian rumah sakit 8, kemudian dari TNI dan Polri. Nah, dari 25 puskesmas ini juga memecah, jadi selain di puskesmas sendiri setiap hari melakukan pelayanan, mereka juga menjadwalkan di desa. Jadi masing-masing puskesmas itu membentuk 4 tim, ya, 1 di puskesmas, 2 di desa, kemudian satunya lagi yang untuk door to door, itu menjemput masyarakat, terutama yang ya tidak dimungkinkan untuk datang ya, misalnya seperti orang-orang disabilitas, kemudian orang dengan gangguan jiwa, kemudian dengan lansia, itu kita datangi. Oh, didatangi Bu? Didatangi. Oh, ngeten. Berarti dengan di puskesmas, dari tempat di puskesmas gitu ya Bu, datang ke sana gitu. Oke, kita ada tersambung yang ingin berinteraksi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dari siapa, di mana Ibu? Ibu Rina di Cokra. Baik, pertanyaannya Ibu Rina. Cuma itu aja. Sinovac dan Moderna. Baik, terima kasih. Oke, Ibu Rina, apa perbedaan vaksin Sinovac dan vaksin Moderna? Kemudian apa efek samping dari kita setelah disuntik vaksin? Kita tunggu lagi di 0284 321511 dan silakan jika Anda ingin berinteraksi langsung saja di 0284321511. Dijawab dulu oleh Ibu Dokter. Apa perbedaan antara vaksin Sinovac dan Moderna? Dan kemudian efek sampingnya itu apa Bu? Apakah ada perbedaan atau gimana? Gini ya, secara garis besar itu bahwa vaksin itu adalah membentuk suatu kekebalan tubuh. Ya, jadi yang Sinovac itu memang cara lama ya, cara lama. Jadi virus itu dilemahkan, nah kemudian disuntikkan ke manusia. Nah kemudian manusia itu kan membentuk kekebalan tubuh karena ada
barang tadi itu yang asing tadi yang masuk, kemudian antibodinya itu keluar karena dirangsang tadi. Nah, pada proseslah ini kita itu bisa mendapatkan kekebalan itu karena seperti itu. Tubuh kita dikenalkan oleh benda asing tadi itu yang namanya virus yang dilemahkan tadi itu. Itu kalau Sinovac seperti itu. Nah, kalau yang Moderna itu ya bagian dari apa itu DNA-nya. Jadi misalnya bagian intinya itu diambil kemudian baru disuntikkan ke kita. Jadi tidak utuh. Jadi ibaratnya kalau Sinovac itu virus yang utuh kemudian tapi dia lemah ya. Itu dimasukkan, tapi kalau yang Moderna itu bagian dari virus itu, misalnya kalau virus itu kayak manusia itu tangannya aja diambil dimasukkan ke tubuh manusia seperti itu. Gitu. Dan sama-sama membuat kekebalan, jadi merangsang orang itu kenal terhadap benda asing ini sehingga kekebalannya tumbuh ya, untuk mencegah. Nah, barangkali suatu ketika dia diserang oleh virus seperti itu dia sudah kenal, jadi kekebalannya akan menyerang. Ya, sebelum nanti disambung tentang bagaimana efek sampingnya, kita ada yang ingin berinteraksi lagi, silakan. Halo, selamat pagi. Oh ya, putus. Dihitung lagi di 0284321511, mungkin tadi agak lama ya. Oke, nggak apa-apa. Tentang vaksinasi di Kabupaten Pemalang sudah sejauh mana barangkali? Yuk di 0284321511. Halo, selamat pagi. Iya, dari siapa di mana? Dari Asih di Mulyaharjo. Baik. Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilalah gitu ya kadang ya. Baru vaksin, kemudian meninggal. Jadi takut deh katanya gitu. Ibu, tadi efek sampingnya dulu. Setelah itu nanti dijawab tentang hal ihwal tentang meninggal ini. Gimana Bu? Ya, efek samping biasanya hanya demam ya, demam sedikit lah, tapi enggak semuanya kan, tergantung juga daya tahan tubuh masing-masing ya. Seperti contoh saya disuntik ya enggak ada demamnya sama sekali, itu enggak ada perasaan apa-apa gitu. Vaksinnya takut Bu dengan dokter atau takut dengan Pak Polisi gitu. Jadi itu ya efeknya masing-masing orang beda-beda mungkin ya Bu ya. Tergantung daya tahan tubuh masing-masing, dan juga ya enggak perlu ditakutkan juga, waktu itu juga ada penangkalnya kan, bisa minum air banyak ataupun dengan minum paracetamol kalau demamnya tinggi. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Tapi ada berita katanya setelah divaksin kok jadi lumpuh. Ada Bu kasus seperti itu? Selama ini belum ditemukan ya. Kadang-kadang berita orang lumpuh vaksinnya beberapa hari yang lalu itu dibesar-besarkan seperti itu kan. Tidak ya, itu hanya istilahnya kalau sekarang itu apa, hoax ya, mendekati hoax ya. Seperti itu. Ini Ibu Asih di Mulyaharjo juga gitu, katanya orang setelah divaksin kok terus meninggal. Kalau meninggal urusannya karo Gusti Allah ya. Tapi memang perlu dijawab. Bu Dokter gimana Bu Dokter? Nanti dulu ada yang mau tanya lagi. Oke, silakan. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Ibu Muslihah di Bojong Bata. Oke, pertanyaannya Ibu. Penanya apa? Penanya gimana? Lah ya, penanya mau maju apa mundur? Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Muslihah di Bojong Bata. Tadi dari Ibu Asih dulu. Nanti dulu wes ada yang mau nanya. Asik kita kalau ada yang nanya ya. Halo, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari siapa di mana? Dari Febri? Dari Febri di Sugriwa. Oke. Pertanyaannya Ibu? Oke. Terima kasih. Kenapa orang yang sudah vaksin kok bisa kena COVID, padahal pengennya kalau udah divaksin ya udah sehat seterusnya gitu ya.
Yuk kita tutup sementara. Dijawab dulu oleh Bu Dokter. Ini Ibu Asih. Apa betul ada orang setelah divaksin terus meninggal? Kemudian Ibu Muslihah, kalau misalkan mau divaksin kedua, itu di situ katakan tertanggal 25, tapi di puskesmas adanya vaksin tanggal 24, apakah boleh? Lalu Ibu Febri, mengapa orang yang sudah vaksin kok bisa kena COVID-19? Oke Ibu, bagaimana ini? Oh, okay. Ini kalau langsung ke tempat prakteknya Bu Dokter Julis biarnya mahal loh ya. Oh enggak. Tidak mahal, monggo silakan. Oke, gimana Bu? Iya, tadi itu kan memang ada berita-berita seperti itu ya. Kalau misalnya habis vaksin terus meninggal, beritanya jadi heboh. Tapi sebenarnya kan dia itu sebenarnya sudah ada penyakit lain. Komorbid gitu ya Bu ya? Iya, komorbid. Memang kalau mau vaksin itu memang di screening ya. Ditanya-tanya ya Bu ya? Iya, tapi kan kadang-kadang juga ada beberapa penyakit yang memang mendadak ya, misalnya seperti jantung itu kan kadang itu kan juga screeningnya juga sudah teliti, kita jadi petugas itu kan sudah teliti ya, tapi kemudian dia kena serangan dia di luar vaksin ini, tapi bukan karena vaksin ini. Ya, tapi kalau vaksin itu ya tidak menyebabkan kematian gitu ya. Bu, kalau screening itu cuma ditanya-tanya doang atau diperiksa Bu? Kalau misalkan orang kan ditanya boleh saja dia bohong nih, misalkan Ibu kagungan penyakit nopo, wah aku sehat kok, mboten gadah penyakit nopo-nopo lah, soalnya izin kalau mau bilang gitu Bu. Atau gimana, diperiksa gitu kayak tensi darah dan lain sebagainya? Diperiksa Bu. Oh diperiksa ya? Diperiksa, kemudian kan juga kelihatan ya kan dari informasi yang didapat dari pasien itu juga sebenarnya dia mau mengarah kemana gitu ya. Misalnya kayak kemarin itu mau vaksin, ada seorang pasien datang ya, dia kelihatan dari dadanya itu detaknya deg, wah ini pasti bermasalah gitu. Terus Bu, saya ini ada riwayat penyakit jantung ya, ndak usah dulu, wong kelihatan kan orang yang detaknya di dadanya itu deg gitu ya. Itu kemudian terus kalau di tensi tinggi itu ya memang ditunda dulu. Bukan kita deg soalnya di sebelahnya Bu Yulis itu ada Pak Pranata bawa pistol, kan jadi takut Bu gitu. Ya, beda ya Bu ya, deg-degannya Ibu ya. Tapi detak jantungnya ya. Banyak juga yang terjadi di lapangan di masyarakat seperti itu, mau divaksin takut, terus deg-degan, tensinya tinggi ya. Nah itu kan misalnya disuruh tunggu dulu sebentar, ini nanti ditensi lagi seperti itu. Gitu. Jadi untuk screening memang ya kadang-kadang harus berulang-ulang di tempat itu ya, karena banyak masyarakat yang takut sehingga tensinya naik, itu banyak terjadi. Tapi tidak apa-apa, nanti setelah tensinya turun ya divaksin. Tapi sebenarnya untuk tensi tinggi pun bisa divaksin bisa. Gitu ya. Tidak berpengaruh Bu kalau yang tensi tinggi terus divaksin? Tidak ya? Oke, jadi nggak apa-apa, jangan takut gitu, jangan karena Anda punya penyakit apa terus takut untuk divaksin. Datang saja dulu, nanti kita konsultasi gitu. Tadi Bu Muslihah, kalau untuk vaksin kedua itu, di tanggal yang tidak sama, tidak tepat. Iya, sebaiknya ya mundur ya, karena kalau maju itu di sistemnya itu tidak bisa ngeprint. Jadi kan sekarang ini kita kerja sama orang, sama vaksin, sama komputer. Nah, jadi orangnya silakan maju sehari sih sebenarnya tidak apa-apa, tapi di dalam komputernya itu nggak mau nyetak. Ya, jadi lebih baik kan mundur saja. Lebih baik mundur. Tapi mundur jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti tidak bisa menjadi penguat posternya itu yang pertama. Jadi kan ya sesuai dengan ketentuan. Dan juga perlu diketahui memang vaksin yang ada ini kan dosis 1 dengan dosis 2-nya berbeda-beda ya. Misalnya Sinovac kan 1 bulan ya, kemudian untuk Pfizer, Moderna itu kan 1 bulan juga. Kemudian untuk AstraZeneca 3 bulan, kemudian Pfizer itu 21 hari. Katanya ada vaksin yang disuntikan cuma 1 kali Bu, vaksin apa itu Bu? Ada, vaksin Johnson. Ya, Johnson itu sudah ada Bu? Sudah Sudah di ada. Malang sudah banyak yang itu disuntikan. Orang bisa milih ya Bu ya? Bisa milih, aku pakai itu saja sekali aja gitu, boleh? Iya bisa, tapi sebenarnya kan juga tidak usah milih, semuanya itu baik ya, semuanya bagus gitu ya. Kadang-kadang karena ketersediaan saja. Kemarin itu kebetulan dapat dropping dari provinsi vaksin Johnson yang disuntikkan lewat program BKIM provinsi ke Pemalang, yaitu disuntikkan di masyarakat sekali, dapatnya sekali suntikan itu kan. Iya. Kalau misalkan orang juga sudah disuntik 2 kali nih Bu, tapi pengen aku biar nggak sakit-sakit, biar badanku tuh kebal, pengen disuntik lagi boleh Bu? Sementara ada orang yang takut disuntik ini malah pengen lagi, boleh?
Iya, sebenarnya sih boleh saja, cuman Oh, ini boleh di ya? programnya kan belum ada. Oh gitu. Oke, sementara yang disuntik ulang itu baru tenaga kesehatan, ya Heeh. diberi booster ketiga ya, karena Oh. memang tenaga kesehatan kan berhubungan langsung dengan Mm-mm. pasien, Mm-mm. apalagi yang di rumah sakit itu Iya. memang sudah di booster ketiga. Ya nanti mudah-mudahan di tahun depan kalau memang ada program dari pemerintah bisa lagi di booster. Yang penting saat Iya. ini dianukan dulu, diselesaikan dulu yang untuk masyarakat ini kan Nanti kalau kita sudah baru semua jenengan mau vaksin lagi boleh. nanti kalau ada program juga ya. Iya nunggu ya. Nggih. Oke deh. Itu tadi mengapa orang yang sudah vaksin kok bisa juga kena COVID? Kayak vaksinnya kosong gitu. Enggak gimana Bu? Ada loh Ibu ya. Ada berita gitu ya Pak Pranata ya. Pernah ada ya kasus ya yang ternyata mau diceplus tapi ternyata nggak ada vaksinnya gitu Bu. Oh, itu hoak itu. Oh, hoak itu ya? Hoak. Iya, iya. Tidak ada kami gitu. tenaga kesehatan. Wah, bekerja bisa seperti dilihat itu. ke Bu ya. Lah Iya. jenengan kalau divaksin jangan merem, diliatin itu obatnya ora itu ya Bu. Iya. Oke. Iya, iya. Nah, ini penjelasannya seperti ini, Mbak Rida. Kalau Iya. vaksin itu kan memang bukan obat ya, dia kan bertugas untuk membentuk antibodi. Iya. Jadi biarpun sudah divaksin, itu masih bisa kena COVID. Tetapi harapannya nanti Iya. tidak parah. Mudah sembuh gitu ya Ya, Bu mudah ya. sembuh, punya tubuh yang kebal ya. Jadi kan dia bisa melawan COVID itu. Nah, juga dia cepat sehat lah. Misalnya kena COVID pun ya nanti mungkin hanya seperti flu-flu kayak gitu, nggak sampai menyebabkan kematian. Emangnya kalau COVID yang parah itu sebetulnya tuh menyerangnya di bagian mana? Kemudian tingkat keparahannya itu kayak apa, Bu? Kok bisa orang meninggal gitu loh? Oke. Nah, ini memang COVID ini kan penyakit baru ya. Jadi memang awal-awalnya itu dia memang masuknya kan lewat melalui saluran pernafasan dan mulut. Ya sehingga kita kan harus pakai masker itu seperti itu, nggih. Nah, setelah masuk ke paru-paru, nah dalam perkembangannya itu dia cepat sekali menyebabkan paru-paru itu struktur sel-selnya itu ya menjadi tidak karu-karuan ya, sehingga orang cepat sekali matinya. Jadi kalau Jadi misalnya paru-paru ya Bu ya? Jadi nggak bisa Nggih. nafas gitu ya Bu? iya, tidak bisa nafas, nggih. Nah, di perkembangan yang kemarin itu, yang di Delta, yang di bulan Juli dan Agustus, itu kita lihat banyak sudah menyerang ke gangguan saluran pencernaan. Oh Nggih, gitu. jadi orang dengan gejala-gejala mual, muntah, kayak gitu, terus diare, ya tiba-tiba nanti lemes, sesak kayak gitu ya, itu gejala seperti itu. Yang di awal-awal gelombang 1 itu kan kita lihat sesak nafasnya yang dominan, tapi Iya. yang di gelombang 2, yang di Juli Agustus itu kebanyakan itu. Jadi orang dengan gejala mual, muntah, perutnya sakit, panas itu hati-hati. Itu kalau di swab itu sudah positif seperti itu yang di gelombang Delta. Ya, jadi memang penyakit ini juga baru, juga perkembangannya dia itu seperti bermutasi itu, jadi kita ya satu-satunya cara yang paling bagus adalah mencegahnya yang Iya. jangan sampai itu kembali ke kita lagi. Katanya kan gini ya Bu, kalau dulu tuh gini masyarakatnya tuh gini, tuh hoax mungkin barangkali. Pokoknya kalau lagi pilek, watuk pilek biasa, ojo swab, mesti mun ini vaksin, mestinya COVID kayak gitu Bu. Bener apa enggak Bu? Enggak, jadi Enggak ya? gini, kalau COVID itu kan bisa disertai dengan batuk pilek ya. Tapi kalau pilek kan belum tentu dia COVID. Jadi ya Gitu lebih ya? baik di swab untuk menentukan apakah itu COVID atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi kan masyarakat kadang-kadang dibalik-balik ya. Wong itu batuk pilek terus di swab ya memang kan dia batuk pilek. Kalau hasilnya negatif ya negatif. Kalau memang dia positif ya positif gitu. Gitu nggih. Nggih. Heeh. Apakah memang ada pasien yang ini Pak Pranata katanya tuh ada pasien yang dia tuh kena COVID sebenarnya, tapi emang kerasa biasa-biasa aja, kayaknya saya sehat aja deh, tapi kok di situ di swab kok positif gitu. Emang ada Bu orang yang seperti itu? Banyak, Bu. Oh banyak ya? Ya, kita nggih. Di Pemalang itu sudah 11.000, hampir 12.000 kemarin yang positif kena COVID kan. Ya. Iya, dari sekian itu yang meninggal tuh 933. Ya, jadi di antara 11.000 itu kan mungkin ada yang biasa-biasa saja, termasuk saya tuh, saya juga pernah kena COVID, tapi tidak ada panas, tidak ada gejala kehilangan pembauan. Oh gitu Tidak Bu. apa-apa, karena anak saya panas, kemudian di swab positif, lah saya ikut di swab kan karena kontak ya. Nggih. Oh ternyata positif juga. Tapi nggak berasa apa-apa gitu. Tidak Bu? berasa apa-apa. Justru Nggih. ini yang berbahaya atau bagaimana Bu? Iya, karena dia bisa menularkan kan. Oh. Dia menularkan dan kesadaran masyarakat itu harus
benar-benar kalau COVID itu ya harus disiplin, jangan sampai dia menularkan lagi ke orang. Oke deh. Yuk, ada yang pengen nanya lagi deh, satu lagi. Rida, Iya, gimana? barangkali kalau yang mau nanya bisa dikasih password ada. Oh, passwordnya apa? Ini vaksinasi aman, sehat, halal. Nah, ini Saya tak tulis aman, sehat, halal. Oke, Bapak enggak dari tadi. Oke, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikasih password katanya Pak Pranata. Aman, sehat, halal. Vaksinasi aman, sehat, halal gitu. Vaksinasi? Nah, alhamdulillah. Dari siapa di mana? Ibu Ani di mana? Di Jalan Mandala. Oke, Ibu. Apa pertanyaannya? Oke. Oke. Gitu. Pertanyaan itu aja. Oke. Sulit apa, Bu? Oh. Oke. Udah, Bu Ani? Baik, terima kasih. Vaksinasi aman, sehat, halal. Gitu. Ya, ini sudah disahkan oleh MUI juga kok ya, diakui ya bahwa dihalal ya. Oke, jadi kalau rumor-rumor yang bilang itu vaksin tuh dari minyak ini, minyak itu loh, minyak bulus, minyak derwo. Jangan percaya ya. Senengannya dengerin hoax aja kayak gitu. Ibu, ini Bu Ani punya masalah nih. Apakah boleh nih yang sudah operasi penambalan jantung ini divaksin? Gimana, Bu? Ya, boleh, Bu. Sebenarnya boleh ya, tapi juga dilihat juga kondisi saat mau divaksin saat ya. mau divaksin ya. Sebenarnya boleh. Tidak ada penyakit jantung kalau misalnya istilahnya ditambal itu di bypass ya, dibuat saluran lagi, karena dulu itu pernah mungkin salurannya itu bumpet. Nah, ini ditambal istilahnya seperti itu untuk dibuatkan saluran lagi bisa. Bahkan ya orang yang misalnya dulu bumpet kemudian di kateter itu juga bisa. Ya. Bisa, Bu, tidak ada masalah. Cuma kan dilihat pada saat kondisi mau divaksin itu seperti apa gitu. Sedang sehat atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini orang yang sulit diberi pemahaman untuk vaksin, gemes saya kalau kayak gini, Bu. Mau tak cubit nanti nangis gitu ya. Dimarahin waktu dulure dimarahin. Ini harus bagaimana nih, Bu? Pernah nggak, Bu, mengalami nih dari Dinas Kesehatan? Biasanya pernah ya, Bu ya? Iya. Pernah juga. Jadi ini vaksin ini kan seperti kerja kelompok ya. Nah, jadi kalau menghadapi penyakit COVID ini, kalau perorangan ya enggak bisa, harus bersama-sama. Jadi misalnya gini, ada 100 orang, itu yang divaksin hanya 2, itu COVID-nya senang sekali, dia bisa nempel sana, nempel sini kayak gitu. Tapi kalau sudah 70 orang yang disuntik, COVID-nya mau lari kemana ini? Dia nempel ke sana, orangnya kebal, nempel ke sana, dari akhirnya dia mati sendiri. Gitu. Jadi untuk vaksin ini diperlukan kerja kelompok bersama-sama. Jadi partisipasi semua orang itu diperlukan untuk menanggulangi COVID ini, gitu. Bu, jadi jangan egois ya. Kan dulu ada ya kata-kata orang yang tidak mau divaksin adalah orang yang egois. Itu benar, karena ini memang untuk memerangi COVID dengan vaksin ini butuh kerja kelompok bersama-sama. Bahkan dulu ada yang ini ya, seorang ulama yang ada pasien COVID, kemudian dia nggak percaya, nggak pakai masker, dia menghirup nafas dari orang yang kena COVID, karena dia tidak percaya, dan ternyata kemudian dia kena COVID dan meninggal, gitu ya, Bu. Pernah ada Ibu pernah dengar seperti itu? Iya ya, pernah lihat videonya. Iya, seperti itu, menakutkan, malah jenengan nampang gitu. Oke deh, sekarang ke Pak Pranata nih. Kayaknya kalau saya malam-malam suka keluar gitu kan, cari angin kok dicari, ya nggak takut masuk angin soalnya. Itu di pojok alun-alun itu rame. Saya sempat bertanya waktu itu, ada apa sih Pak, bikin SIM
atau apa? Ternyata di situ katanya ada vaksin gitu dari Polres. Nah, katanya Polres ini mempunyai inovasi gerai vaksin dengan mobil keliling. Apa tujuannya dan pelayanannya seperti apa? Lalu di mana saja ini Pak Pranata? Baik Mbak Rida dan para pendengar sekalian yang masih setia di Widuri FM. Betul memang sebagaimana semangat beliau Bapak Kapolres untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daripada vaksinasi, peningkatan vaksinasi di Kabupaten Pemalang. Salah satu diantaranya beliau mencetuskan ide yaitu tentang vaksinasi di malam hari atau disingkat dengan Sisambeng. Vaksinasi saben bengi, Sisambeng. Vaksinasi saben wengi. Ya. Oke. Awalnya bukan vaksinasi saben bengi karena di alun-alun itu jadwalnya hanya Rabu malam Kamis dan Jumat malam Sabtu. Dari pukul 19 sampai pukul 21. Nah sekarang saben bengi karena di samping di alun-alun ada juga di Gedung Serbaguna yang awalnya mulai bulan Juni sampai dengan sekarang itu siang hari, tetapi sekarang dengan banyaknya animo dan permintaan masyarakat lewat media sosial untuk dilaksanakan pada malam hari, sehingga kemudian beliau menyampaikan untuk dilaksanakan vaksinasi malam hari baik di alun-alun maupun di Gedung Serbaguna. Iya. Jadi di Gedung Serbaguna itu mulai jam 4 sore Mbak Rida atau jam 16 sampai dengan jam 21 juga dilaksanakan tiap malam untuk melayani masyarakat yang tidak bisa melaksanakan siang hari karena kesibukan dan pekerjaannya. Silakan untuk melaksanakan vaksinasi di Gedung Serbaguna pada malam hari. Tadi saya katakan kalau di alun-alun cukup hari Rabu malam Kamis dan hari Jumat malam 1. Sedangkan untuk yang di Gedung Serbaguna itu setiap hari mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 21.00. Itu vaksin yang di situ itu apa saja? Sama, kalau jenis vaksinnya tentunya sama dengan dari DKK, karena jenis vaksin dari DKK, dari kami, PIKER-nya, dari TNI itu nanti akan berkolaborasi sama-sama. Oh gitu. Artinya di situ tersedia berbagai macam vaksin gitu? Oke. Jadi setiap orang yang datang maka diperlihatkan dia vaksin apa, kemudian di situ ada gitu ya Pak ya? Oke, baik. Ada lagi Mbak Rida. Gimana? Jadi tadi Sisambeng ya, ada satu lagi namanya Sisamber. Sisamber? Ya. Itu apa lagi nih Pak? Vaksinasi sambang warga. Vaksinasi sambang warga. Mendatangi berarti? Mendatangi. Oke. Nah ini Pak Kapolres membentuk 5 tim, di mana di satu tim itu ada kurang lebih 10 personil, yang di situ diawali juga ada dokternya yang ada di situ. Itu melaksanakan kegiatan di desa-desa tingkat mikro, di tingkat RT RW, di mana kita mendatakan dulu desa mana yang tingkat vaksinasinya rendah, kemudian yang belum tervaksin banyak, disitulah yang kita sasar. Terutama juga untuk mendukung program pemerintah di mana capaian untuk vaksinasi yang jenis atau lansia ini masih kurang, disitulah yang kita prioritaskan untuk Sisamber itu datang ke sana. Sehingga betul-betul bisa meningkatkan capaian vaksinasi di Kabupaten Pemalang ini sebagaimana yang diharapkan sampai ke 70%, bahkan lebih dari itu, sehingga nanti capaian levelnya bisa sampai angka 1, level 1. Jadi sebetulnya upayanya sudah sedemikian rupa ya Bu ya, dengan upaya yang sedemikian rupa dari Dinas Kesehatan ataupun dari dinas-dinas terkait, bantuan-bantuan dari OPD terkait juga, semoga masyarakat juga tergugah, enggak adem ayam sininya udah lari, sininya malah ngumpat gitu. Agak susah. Oke, kita akan sambung lagi nanti di closing statement. Kita kuis dulu yuk, Nila. Satu pertanyaan kuis yang sangat mudah karena hidup ini sudah susah, jadi kita bikin mudah saja. Iya susah karena kita kalau ngomongin tentang COVID kita agak yang takut-takut gimana gitu ya. Jadi memang benar COVID itu menakutkan, maka dari itu jangan sungkan untuk vaksin. Yuk, pertanyaannya adalah sebutkan 3 jenis vaksin gitu saja. Gampang kan? Langsung di 0284321511. Ini ada WhatsApp katanya teleponnya kurang kerap, betul Nila? Kurang terp. Ada ya? Halo selamat pagi. Enggak terp tenan loh. Halo selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Ibu vaksinasi. Aman, amannya mana? Aman, sehat dan halal.
Betul. Oke, di jawabannya. Zeneca, Bu. Oke. Terima kasih Bu Puji di Jalan Hiu. Ya, ditunggu lagi di 0284321511. Selamat pagi. Vaksinasi. Dan halal. Nah, dari siapa di mana? Dari Fitri di mana? Di Bojong Bata. Baik, jawabannya. Wong kok teluwe 5 jawabannya, pra pinter tenan kowe. Oke, terima kasih. Cian Mancen. Kalau pertanyaan diganti sebutkan 5 malah bingung nanti ya. Oke, nggak apa-apa wes. 3. Halo, selamat pagi. Vaksinasi. Aman, sehat dan halal. Aman, sehat dan halal. Oke, dari siapa di mana? Ibu DAC Tegal. Oke, yuk jawabannya. Nah, ya wes papat. Timbui, nggak apa-apa. 2 penelpon lagi, silakan di 0284321511 menunggu Anda. Sebutkan 3 jenis vaksin. Selamat pagi. Vaksinasi. Oke, dari siapa di mana? Ibu Romi di Bojong Bata. Julinya lagi di mana? Jawabannya, Ibu. Oke, terima kasih. Tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi. Ya, satu lagi di 0284321511. Masih pertanyaan sama. Sebutkan 3 jenis vaksin. Yuk. Halo, selamat pagi. Pagi, dari siapa di mana? Di Ibu Rusti di Mulyaharjo. Oke, yuk jawabannya. Vaksinasi. Jawabannya? Itu yang pertama tadi vaksin apa? Pfizer. Bu, adem nanti beku. Vaksin apa, Bu, yang pertama tadi? Pfizer. Oh, bukan Pfizer. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Oke, dia senang sekali, ini sudah jam 10 pagi. Vaksinasi di Kabupaten Pemalang tadi baru sekitar 52,76%. Harus 100% gitu, Bu? Ya, kalau bisa sih 100%. Kalau ya. bisa 100%. Ada yang lebih dari di daerah-daerah lain lebih itu 100%. Lebih dari 100%. Penduduk kita banyak sekali ya. Tadi berapa, Bu? Saya mencatatnya 1,5. Iya, 1.147.975. Nah, berarti banyak yang belum vaksin. Bu, kabarnya sudah ada vaksin untuk anak-anak ya, Bu? Iya, memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan, tapi ya. Belum, nanti tahun 2022 mungkin baru dimulai, menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan. Oh gitu. Jadi pokoknya ada ya, Bu ya. Ini yang dimaksud anak-anak yang boleh divaksin itu usia berapa hingga berapa, Bu? Ya, usia 5 tahun sampai 12 tahun. 5 tahun sampai 12 tahun. Jenis vaksinnya sama kah? Iya, sudah ada Sinovac yang mini itu, kemasannya juga mini kemarin. Maksudnya mini dosisnya? Iya. Dosisnya beda gitu ya? Kecil, iya juga. Ini lebih enak karena sudah sudah dengan suntikannya itu loh, Mbak. Dengan suntikannya? Jadi masuk ke dalam jarumnya itu juga. Oh, di botolnya itu langsung dimacus gitu, Bu? Oke. Oh. Ternyata begitu. Namanya anak-anak, Ibu, jangankan udah dengar mau disuntik vaksin mesti ada ketakutan ya. Kalau disuntik gitu aja sudah biasanya kan takut.
biasanya suka gitu, ayo maem, oh biar disuntik sama bu dokter gitu, jadinya takut sama dokter. Sekarang kan nggak boleh ya bu kayak gitu. Oh nggak boleh kayak gitu. Apa mam, ono pak polisi ditembak. Emangnya pak polisi gawennya nembak Iwong? Enggak, anak-anak itu malah lebih gampang loh mbak. Oh gitu malahan. Buktinya kalau kita bias itu bulan imunisasi anak-anak sekolah itu udah langsung sukses tuh 100%. Oh cepet gitu. kayak gitu. Jadi mereka kan satunya suntik, yang lain malah manut. Kan beda kalau orang tua macam-macam alasannya. Itu malah lebih gampang anak-anak sebenarnya. Aku deh Bu, ini masyarakat Kabupaten Pemalang ini mumpung ada Ibu Dokter Yulis, kemudian Pak Kompol Pranata. Ibu Yulis, apa sih yang diharapkan untuk masyarakat Kabupaten Pemalang terkait dengan vaksinasi agar sukses? Ya, kami harap ya untuk pencapaian vaksinasi ini kalau bisa sih cepatnya kita menuju yang target 100% tadi. Kami dari tenaga kesehatan, TNI, Polri ya sudah lama itu bekerja pagi siang malam untuk membantu masyarakat supaya bisa divaksin. Ya monggo kami harapkan masyarakat juga ikut bersama-sama memerangi COVID ini dengan mensukseskan vaksin. Tidak ada alasan nunggu besok atau sekarang. Kalau ada kesempatan untuk vaksin, monggo datangi tempat-tempat yang kami membuka gerai vaksin, silahkan didatangi. Karena kita memerangi COVID ini bersama-sama. Sekali lagi tidak hanya kami dari TNI Polri atau dari Dinas Kesehatan, tapi dengan seluruh masyarakat harus bareng. Dan kita harapkan Kabupaten Pemalang itu ya nanti misalnya ada gelombang ketiga COVID itu tidak adalah yang sakit lagi. Amin, gitu. amin gitu ya. Terima kasih. Kalau Pak Pranata, apa nih pesan untuk masyarakat nih? Baik, jadi kesadaran masyarakat sangat penting. Kemudian kita tidak usah ngoprak-ngoprak terus, ayo vaksin. Sekarang di mana-mana vaskes sudah ada, bahkan kita siap untuk menuju ke door to door ke rumahnya masing-masing yang memang membutuhkan. Maka dari itu yang paling penting kesadaran masyarakat untuk kemudian herd immunity, kekebalan kelompok itu betul-betul bisa terbentuk. Kemudian ada satu pesan dari Pak Kapolri yang saya masih ingat itu, yaitu Salus Populi Suprema Lex Exto. Artinya bahwa keselamatan masyarakat itu adalah hukum yang tertinggi. Untuk itu manakala ada penegakan hukum di bidang justisi karena protokol kesehatan, itu salah satu adalah untuk masyarakat itu sendiri. Kita sayang, kita kasihan, kita sayang, kita cinta sama masyarakat supaya selamat dan aman dari COVID-19. Begitu. Itu pesan dari Bu Dokter dan pesan dari Pak Pranata Polres Pemalang. Yuk kita dukung bersama, karena kitalah yang harus menyadari bahwa vaksin itu penting. Kalau Bu Dokter, tenaga kesehatan, Pak Pranata sebagai yang ada di Polres hanya melaksanakan tugas. Kita semuanya yuk kita sukseskan. Kita sambil ini kayaknya asik banget ya, kita akan ngomongin tentang vaksinasi. Kita bareng-bareng ya Bu ya. Vaksinasi aman, sehat dan halal. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses dan jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghimbau masyarakat jangan ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinnya sudah ada sertifikasi halal dari MUI, terus kemudian dari BPOM juga sudah menyampaikan oke, jadi tidak ada yang perlu diragukan. Kita tunjukkan bahwa kita siap untuk melaksanakan, jadi tidak boleh ada yang ragu. Kita butuh dukungan semua pihak. Ini kepentingannya tidak hanya sekedar individu, tapi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Pesan saya, tidak berarti dengan divaksin nanti prokesnya melempem loh, jangan sampai, tetap prokesnya mesti ketat.